Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, untuk saudara yang belum, tolong subscribe ya, untuk memperkembangkan pelayanan ini. Dan yang saudara yang sudah subscribe, terima kasih kalau sudah subscribe. Dan kalau itu klik itu lonceng notifikasinya, ya, dan juga klik itu like-nya, serta share kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara ingin membantu kami, ya, untuk perkembangan pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan ke nomor akun bank yang ada di depan tadi. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut mengenai iman ortodoks ini dan ingin menjadi bagian daripada gereja ortodoks, saudara bisa kontak Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di depan itu, dan minta supaya didaftar kepada program katekisasi nasional yang diajarkan secara online. Jadi saudara bisa belajar dari tempat di mana saudara berada. Atau kalau saudara ingin belajar lebih akademis, lebih formal, kami punya program sekolah teologi ya, online, semacam kursol. Saudara bisa menghubungi Bapak Thomas Artemius Thomas Matulesi yang nomor teleponnya juga ada di depan. Kami juga menerbitkan buku-buku. Ya, ini yang terakhir. Jadi terakhir adalah buku tentang spiritualitas. Ini namanya Perjalanan Seorang Peziarah dan Peziarah Meneruskan Perjalanannya. Ini aslinya dalam bahasa Rusia, tapi diterjemahkan bahasa Inggris dan lalu kami terjemahkan bahasa Indonesia. Ini cerita yang sangat menarik dan mudah difahami karena ini merupakan cerita. Ini membicarakan tentang seorang peziarah rohani yang ingin mencari guru-guru rohani, bagaimana melakukan yang disebut sebagai doa batin atau doa puja Yesus. Saudara bisa membaca buku ini, lalu terutama ini bagaimana mempelajari buku pegangan spiritualitas ortodoks namanya Philokalia, dan saudara akan mengenal lebih lanjut mengenai Philokalia dari buku ini. Dan selanjutnya salah satu daripada buku-buku rohani itu adalah Tangga Pendakian Ilahi. Ini buku ditulis pada tahun 600 Masehi, jadi abad ke-7 ya, 600 Masehi, oleh seorang rahib Yohanes Klimakus dari Gunung Sinai di Jazirah Sinai sana ya. Dan karena buku ini agak sulit, maka ada buku pembimbingnya. Saudara beli buku ini dulu, baru membaca buku ini. Jadi saudara ngerti. Sebab kalau enggak itu bahasanya agak sulit, tapi sangat dalam gitu, karena sangat dalamnya. Baca buku ini dulu. Jadi kalau saya boleh usulkan, saudara beli ini dulu untuk membaca secara umum apa itu artinya doa batin, doa puja Yesus, dan apa itu Philokalia, baru membaca pengantar ini, ya, mendaki ketinggian, ya, terus membaca ini masuk lebih dalam lagi, ya. Baik, saudara, demikianlah apa yang bisa saya berikan kepada saudara. Nanti kalau saudara ingin berkunjung ke paroki atau ke komunitas kami yang ada di mana-mana, saudara nanti tunggu sampai akhir daripada video ini, nanti akan di situ diumumkan tempat-tempat di mana barangkali sedekat dengan tempat saudara bisa berkunjung ke sana. Baiklah, kita akan jawab selanjutnya pertanyaan dari saudara Andre dari Semarang. Maaf saudara Andre, sekali lagi ini pertanyaan sudah diberikan setahun yang lalu, tapi karena kesibukan saya baru saya bisa jawab sekarang ya. Pertanyaannya adalah, apa hipnoterapi hipnotis? Tapi bukan gendam. Mengakses alam bawah sadar merupakan metode ilmiah atau kuasa gelap? Namanya saja hipnoterapi. Terapi itu penyembuhan melalui hipnosis. Ya, ini termasuk dalam bidang hipnotis. Karena saya sendiri pernah ikut waktu saya di New York dulu.
ada pada master hipnotisnya itu yang mengajarkan itu. Ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih praktek hipnotis ini. Romo datang tapi tidak mempan untuk Romo di hipnotis ini dia tidak bisa. Jadi akhirnya padahal Romo bayar $1.000 waktu itu ya untuk ikut itu. Ada Romo dapat ijazahnya, tapi ijazah yang akhirnya tidak ada gunanya bagi Romo. Tapi karena Romo ingin tahu supaya karena Romo tidak punya pengalaman itu, supaya ketika berbicara kepada orang, Romo sendiri mengetahui ini yang dimaksudkan. Nah, mengenai mengakses alam bawah sadar merupakan metode ilmiah atau kuasa gelap. Untuk memahami ini secara teologi ortodoks, kita harus mengetahui bagaimana manusia itu ketika diciptakan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada waktu manusia diciptakan diberikan nafas hidup. Dan inilah energi ilahi yang menjadi perangkat batinnya manusia. Ya. Energi ilahi yang menjadi perangkat batiniah manusia, menjadi rohnya, menjadi jiwanya, menjadi semua pikirannya dan semuanya. Nah, karena manusia dihembuskan dengan nafas ilahi ini, itulah yang menyebabkan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia. Gambar Allah itu adalah Kristus, Logos, Firman. Coba kita baca dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Kristus atau Firman itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ketika manusia pertama kali diciptakan menurut gambar Allah, dan ketika belum jatuh, manusia masih mempunyai keberadaan murni seperti sang gambar itu. Sehingga manusia mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki pada zaman ini. Dan semua yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak sang gambar itu. Makanya manusia tidak berusaha milih antara yang baik dan yang jahat. Karena apa yang keluar dari dirinya itu otomatis baik, otomatis sesuai dengan sang gambar. Makanya diperingatkan hanya ketika manusia itu melanggar dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, barulah di dalam diri manusia itu harus ada pergumulan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Tadinya tidak ada yang jahat dalam dirinya, ada cuma yang baik, yang kudus di dalam dirinya itu. Nah, yang jahat itu muncul ketika manusia memberontak. Nah, dengan munculnya pemberontakan di dalam diri manusia ini, ya, akibat manusia diciptakan memiliki kehendak bebas menurut gambar Allah. Salah satu sifat Allah adalah kehendak bebas. Jadi manusia juga mempunyai kemampuan untuk kehendak bebas. Dan melalui kehendak bebasnya inilah iblis menipu manusia. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini yang bicara Hawa ini. Terus? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah dalam arti apa? Menentukan sendiri kompas moralnya antara yang baik dan yang jahat, menentukan sendiri bukan merupakan refleksi daripada kekudusan dari Logos lagi. Manusia menjadi independen dari Allah, memutuskan diri sendiri menurut kemauannya sendiri. Manusia jadi memberontak terhadap kehendak Allah. Terus kan? Tahu tentang yang baik Nah, dan jahat. tahu tentang yang baik dan jahat dari kemampuannya sendiri, sehingga di dalam diri manusia banyak jahatnya karena yang didengarkan adalah suaranya iblis.
Sehingga kalau tadinya manusia itu satu dengan firman, dan karena dia satu dengan firman, dia juga memiliki kemuliaan yang dimiliki oleh firman. Ketika manusia memberontak dan akhirnya putus hubungannya dengan Allah, dia kehilangan kemuliaan itu. Kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga. Jadi meskipun tubuhnya belum bersinar seperti para malaikat, tetapi sudah dibungkus oleh sinar kemuliaan ini. Ya. Nah, kemuliaan ini hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita baca di dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kalau dia telah kehilangan kemuliaan Allah, tadinya punya kemuliaan Allah itu. Sebelum dia jatuh dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, kemuliaannya hilang. Sinar yang menyelubungi dirinya tidak ada. Maka yang kelihatan adalah ketelanjangannya sendiri yang membuat dia jadi malu. Kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Terbuka dari apa? Terbuka kepada keberadaan yang jasmania. Terus? Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Iya, telanjang, kehilangan kemuliaan itu. Terus? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya, untuk menutupi ketelanjangannya, rasa malunya itu. Terjadi kerusakan dari dalam. Tadinya tidak ada rasa malu mereka. Kenapa? Semuanya kudus. Semuanya sesuai dengan kehendak firman. Semuanya tertutupi oleh kemuliaan. Sekarang terputus dari hidupnya Allah. Terputus dari kemuliaan Allah. Maka kemampuan batiniah manusia. Jadi tadinya manusia itu diberi kekuatan luar biasa. Buktinya apa? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3. Pasal yang kedua deh. Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Coba baca. Lalu Tuhan Allah sampai 15. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini Taman Eden. Taman Eden itu bukan di langit, dia di bumi ini. Ya. Jadi menurut Alkitab tidak ditaruh di surga, tapi di Taman Eden, yang Taman Eden itu suasananya seperti suasana surga, karena aslinya Eden itu memang di surga. Kita baca dalam nanti kembali ke sini. Kita baca dalam Yehezkiel. Yehezkiel 11 ayatnya ini berbicara tentang keberadaan Raja Tirus yang merupakan penggambaran Lucifer sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Kita baca di dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-11. Ini Lucifer ketika masih malaikat diumpamakan sebagai Raja Tirus. Ayat 11 sampai 13. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Gambar dari kesempurnaan engkau. Itu malaikat yang paling sempurna di antara segala malaikat yang lain. Terus? Penuh hikmat dan maha indah. Iya, terus? Engkau di Taman Eden. Engkau di Taman Eden. Yaitu Taman Allah. Terus? Penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit, tempat tatahannya diperbuat dari emas. Oke. Ini melambangkan batu-batu mulia dan gambaran yang indahnya tidak bisa dikatakan, jadi nggak bisa dikatakan bentuknya gimana. Akhirnya diumpamakan seperti batu-batu mulia ini, terus dengan emas yang bersinar-sinar, terus? Dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya, di situ ada kerub yang berjaga. Kerub itu apa? Malaikat yang berjaga. Berarti kalau dia itu salah satu pimpinan dari malaikat. Terus? Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu
yang bercahaya-cahaya. Ini yang menunjukkan kemuliaan. Jadi Eden itu tadinya di surga. Tempatnya Lucifer sebelum dia jatuh dalam dosa. Ketika Lucifer jatuh, maka suasana Eden itu ditempatkan di bumi sebagai plan B dari Allah. Karena malaikat yang mau dijadikan mulia itu gagal mempertahankan ketaatannya, maka manusia diciptakan. Dan ketika manusia diciptakan, diletakkan di Taman Eden ini. Ya, teruskan. Kita baca lagi ya, mulai ayat yang pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Gitu. Jadi ini Taman Edennya sekarang di bumi nih. Terus? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang Ya kan, menarik, dari bumi, ya tak? Teruskan? yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terus? Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ya, para sarjana dan beberapa bapak gereja menspekulasikan. Mungkin ya lebih sarjana sih bapak gereja, tidak ada yang ngomong ini. Para sarjana mengatakan menspekulasikan sungai Pison itu mungkin sungai Saraswati di India atau sungai Brahmaputra. Sungai Saraswati sudah kering sekarang. Itu sungai paling besar di zaman purba. Jadi batas paling timur dari Taman Eden di bumi ini adalah India kalau begitu. Terus? Dan emas di negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Kus itu adalah Ethiopia. Dan sungai yang ada di Ethiopia itu adalah sumbernya dari sungai Nil yang ada di Mesir. Namanya sungai Nil Biru. Jadi batas paling barat dari Taman Eden kalau di dunia ini adalah Ethiopia, Mesir. Batas paling timur adalah India. Terus? Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Ya itulah di Irak itu. Masih ada sungai ini masih ada, namanya masih sama. Terus? Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ya, dua-duanya masih ada. Terus? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Coba bayangkan. Kalau Adam diperintahkan untuk memelihara taman yang luasnya dari Afrika sampai Asia. Mungkinkah dia hanya milih kekuatan manusia biasa bawa sapu gitu atau bawa sabit untuk memotong dahan-dahan yang tidak berguna atau bawa cangkul. Lagi pula mana ada cangkul di zaman itu. Mana ada sabit. Berarti kalau gitu waktu itu memang Adam diberi semacam kekuatan yang supernatural sesuai dengan keberadaannya yang diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga dia dapat memelihara taman seluas itu. Karena dia memiliki kekuatan supernatural, adikodrati. Sesuai dengan keberadaannya yang diciptakan menurut gambar Allah karena nafas Allah yang dihembuskan padanya. Lalu dengan hilangnya kemuliaan itu melalui kejatuhannya, ya nafas Allah itu tetap ada pada manusia. Sebab kalau itu tidak ada, manusia sudah tidak punya roh lagi, mati. Hanya kekuatan supernaturalnya itu terpendam ke dalam. Dipendam ke dalam oleh dosa. Sehingga kekuatan manusia tadi, kekuatan batinnya manusia tadi tetap ada di situ, tapi telah bercampur dengan dosa. Dan itulah sebabnya mengapa manusia mempunyai, kalau dia berlatih, mempunyai kemampuan tenaga dalam. Tapi diingatkan,
Dalam ajaran Kristen, tenaga dalam itu memang ada dan bisa dilatih dan bisa dibongkar. Tetapi itu sudah bercampur dengan dosa. Dan itulah sebabnya iman Kristen tidak mengadviskan untuk melakukan itu. Karena pada akhirnya itu makin ke dalam kita menggali kekuatan yang tadinya ada itu tapi sekarang terbenam itu akan makin kita bersekutu dengan makhluk yang membuat itu jatuh. Yang juga punya kekuatan supernatural. Apa itu? Iblis. Makin kita gali ke dalam, makin kita punya persekutuan di sana karena ada roh-roh yang di udara itu. Dan itu yang menguasai keberadaan manusia. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau kita makin mendalam, makin mencari itu, makin menelah dengan macam-macam cara lah, melatih tenaga dalam dan lain-lain, kita akan bertemu dengan alam itu. Dan itu bahaya. Nah, termasuk hipnotis. Hipnotis itu kan manipulasi pikiran. Dan di pikiran itulah roh-roh ini bertarung dengan manusia. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 10. Kita baca ayatnya yang ketiga sampai kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini kan? Kami hidup di dunia tapi tidak berjuang secara duniawi. Ya mungkin dengan berlatih ini, berlatih itu ya. Terus? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi. Nah itulah sebabnya mengapa kita orang-orang Kristen tidak diizinkan untuk belajar ilmu-ilmu ini. Sebab ilmu ini berasal dari dunia. Itu merupakan bagian natural ketika manusia ketika diciptakan dan sebelum jatuh dalam dosa. Bukan sesuatu yang supernatural. Tapi karena ini adalah merupakan nafas Allah yang memperlengkapi Adam dengan segala kekuatan supernatural tadi, maka ini bisa menjadi kekuatan supernatural. Kalau ini digali. Ya. Makanya kalau dalam iman ortodoks kita tidak diizinkan melakukan yang begitu-begitu. Lalu untuk apa? Ya kalau kita disuruh bertobat. Dalam pertobatan akhirnya kita menerima pengudusan. Dan dalam pengudusan itu nanti roh Allah juga bekerja. Di situ yang muncul adalah kuasa-kuasa ilahi. Bukan hasil daripada manipulasi kekuatan yang memang tadinya milik kita tapi telah jatuh itu. Makanya banyak orang-orang kudus yang mempunyai apa ya, kalau bahasanya umumnya mempunyai kesaktian semacam itu karena roh yang bekerja, roh kudus yang bekerja, bukan karena latihan-latihan. Ya. Terus senjata kami ayat 4 itu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ada keangkuhan di situ. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, apa keangkuhan manusia? Apa yang menyebabkan manusia melakukan menentang pengenalan akan Allah? Itu kuasa kegelapan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Berarti kalau gitu ketidakpercayaan, manipulasi pikiran itu ada kaitannya dengan karya roh jahat di dalam pikiran manusia. Terus kembali kepada 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, menawan segala pikiran. Berarti yang berontak apa? Pikiran itu. Jadi kalau gitu pikiran itu adalah merupakan battleground antara battleground itu apa? Pertempuran, ladang, tempat pertempuran antara kita dengan roh jahat. Di situ dia akan menggunakan
segala kekuatannya untuk menipu manusia. Nah, kalau hipnotis itu adalah merupakan manipulasi pikiran. Apakah itu tidak termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, mengapa kita tidak usah menggunakan model-model begitu? Kita menyeru kuasa Roh Kudus dengan kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, bukan dengan menggunakan ilmu-ilmu macam-macam. Roh Kudus akan memberikan kemampuan itu. Jadi pertanyaan, jadi kalau gitu dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tadinya ada takluk pada Kristus karena pikiran itu dibiarkan untuk apa ya? Mengembara, dibiarkan untuk apa gitu loh? Untuk bebas. Nah, itulah prinsipnya hipnotis. Jadi pertanyaannya, kalau saudara tanyakan, apakah alam bawah sadar itu metode ilmiah? Ilmiah dalam pengertian itu bisa dilakukan oleh orang. Tapi di belakangnya itu, bawah sadar itu apa tadi? Yaitu kekuatan asli yang tadinya ada, yang telah terpendam akibat kejatuhan. Nah, itu nanti bahayanya kita akan ditipu lebih lanjut. Makin jauh terdapat penipuan menggunakan otak kita, menggunakan pikiran kita. Ya, itulah sebabnya mengapa dalam iman Kristen Ortodoks terutama di sini okultisme dengan segala jenisnya itu dilarang. Ya ada kekuatan supernatural di luar kekuatan manusia itu ada. Makhluk roh di luar kekuatan manusia itu ada, tapi kita dilarang untuk berhubungan dengan mereka karena efeknya itu akan menuntun kepada kesesatan. Kita baca Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Nah, ini Allah berbicara, Nabi Musa berbicara oleh perintah Allah kepada bangsa Israel. Apabila kamu telah masuk ke dalam negeri yang, apa katanya? Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Maksudnya negeri Kanaan, negeri Israel, tanah Palestina waktu itu. Ya namanya belum Palestina sih. Terus? Maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan. Nah, bangsa-bangsa yang ada di situ melakukan sesuatu yang oleh Allah dianggap sebagai kekejian. Apa itu? Di antaramu janganlah didapati seorang pun mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ya, anaknya dikorbankan dalam api kepada dewa-dewa supaya supaya mereka mendapatkan sesuatu. Ya sekarang semacam tumbal gitulah. Terus? Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ilmu ilmiah dalam metodenya menggunakan pikiran, tapi pada akhirnya apa kekuatan yang muncul dari pikiran itu dari mana? Ini dari energi yang sudah jatuh, bercampur dengan dosa tadi. Jelas ini ya. Jadi kembali kalau begitu mengakses alam bawah sadar merupakan metode ilmiah atau kuasa kegelapan? Ya dua-duanya gitu loh. Karena ada di prakteknya dan lain-lain. Tapi pada akhirnya hasil akhirnya yang memuncul kekuatan itu bukan hanya sekedar kekuatan natural miliknya manusia akibat dia diciptakan, tapi kekuatan natural milik manusia yang telah jatuh dan telah bercampur dengan dosa. Dan akhirnya efeknya bercampur dengan kuasa kegelapan itu. Jadi demikian saudara yang dapat saya jawab untuk saudara mengenai apakah hipnotisme itu ilmiah atau bercampur dengan kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tolong disebar kepada teman-teman yang lain. Shalom. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Yesus.